Anda masih menyaksikan berita Bandung bersama saya Rusdi Maulana. Berikut kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kesulitan mendapatkan solar subsidi, usaha penggergajian kayu di Ciasem, Subang terancam gulung tikar. Kesulitan akibat harga solar subsidi naik dan sulit mendapatkan air, nelayan dan petani di Blanakan, Subang beralih profesi menjadi pembuat batu bata. Depresi akibat hubungan cinta, seorang gadis nekat panjat menara Sutet di kota Tasikmalaya untuk bunuh diri. Ya, ribuan buruh di Purwakarta Rabu siang kembali berunjuk rasa ke pemerintah kabupaten. Mereka menolak kenaikan harga bahan bakar minyak subsidi yang dinilai menyengsarakan kehidupan buruh. Ribuan buruh berkonvoi dari kantor SPSI Purwakarta menuju kantor Bupati Purwakarta. Mereka berunjuk rasa menolak kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM subsidi yang tidak dibarengi dengan naiknya upah buruh. Buruh juga meminta agar UMK tahun 2023 dinaikkan sebesar 24% setelah 2 tahun berturut-turut tidak naik, serta memperhitungkan kenaikan harga barang dan jasa kebutuhan hidup setelah pemerintah menaikkan harga BBM. Jadi tuntutan hari ini kita yang pertama adalah batalkan kenaikan BBM. Yang kedua, batalkan Undang-Undang Cipta Kerja khususnya kluster ketenagakerjaan. Yang ketiga, kita minta nanti Bupati Purwakarta untuk merekomendasikan upah Kabupaten Purwakarta UMK tahun 2023 sebesar 24%. Yang keempat, kita juga minta agar Gubernur Jawa Barat merevisi keputusan Gubernur tentang UMK tahun 2022 yang kebanyakan UMK-nya tidak naik. Unjuk rasa ribuan buruh di Purwakarta meski membuat macet jalan yang mereka lalui berlangsung tertib dengan penjagaan polisi, TNI, dan Satpol PP. Samsul Nursyam melaporkan dari Kabupaten Purwakarta. Naiknya harga solar dikeluhkan pelaku usaha penggergajian kayu di Pantura, Ciasem, Subang. Pemilik usaha mengurangi jumlah pekerja lantaran sulit mendapatkan solar subsidi serta biaya produksi yang terus naik. Jeritan rakyat akibat kenaikan harga bahan bakar minyak tidak hanya terdengar pada sektor transportasi saja. Kini, pelaku usaha industri penggergajian kayu kebun di Ciasem, Subang juga ikut menjerit. Bagaimana tidak? Pasca kenaikan harga BBM, solar subsidi semakin sulit didapat oleh para pekerja penggergajian kayu kebun. Padahal, dalam sekali proses pemotongan kayu gelondongan menjadi kayu persegi, mereka membutuhkan bahan bakar solar hingga 25 liter. Agar usahanya tetap berjalan, mau tidak mau pemilik usaha penggergajian kayu membeli solar non-subsidi dengan harga hampir 3 kali lipat dari harga solar subsidi. Penggunaan solar non-subsidi membuat biaya operasional membengkak. Di satu sisi, pemilik usaha tidak bisa menaikkan biaya jasa potong sehingga langkah yang dilakukan adalah mengurangi jumlah tenaga kerja. Sehari mengeluarkan BBM ini sekitar 2,5 gantang. 25 liter. 5 liter sehari ya. Iya. Nah ini dengan kondisi seperti ini harus nambah berapa itu? Sekitar 70 ya 70 ribuan lah. 70.000 ya. Ya berat. Bahan bakar naik, kita ngitung meternya nggak bisa naik sama petani gitu. Kenapa nggak dinaikkan? Karena petani ya mengelak gitu, kok ikut-ikutan naik gitu. Takut juga. Sayangnya, usai kenaikan harga BBM oleh pemerintah, usaha penggergajian kayu kebun malah sepi pesanan. Para pekerja penggergajian kayu berharap pemerintah membantu mengatasi persoalan ini agar usahanya tidak gulung tikar. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. Ya, meroketnya harga kacang kedelai berdampak langsung pada perajin susu kedelai dan tempe. Demi menghindari kerugian, perajin susu kedelai di Majalengka mengurangi takarannya. Pelaku usaha susu kacang kedelai di Jati 7, Kabupaten Majalengka kelimpungan karena harga kacang kedelai yang meroket. Saat ini, harga kacang kedelai impor menyentuh Rp13.000 per kilogram atau mengalami kenaikan hampir 2 kali lipat.
Padahal sebelumnya harga normal kedelai hanya berkisar Rp8.000 per kilogram. Agar tidak merugi, perajin menekan biaya produksi dengan mengganti kemasan susu dari kemasan botol menjadi kemasan plastik dan ukurannya pun diperkecil. Itu sebelumnya harga kedelai itu per karungnya berapa Pak? Untuk dulu masih 400.000 per karung untuk kemasan 50 kilo. Untuk sekarang 650. Kita kan dulu pakai kemasan botol. Iya. Sekarang kita beralih ke kemasan plastik. Plastik. Ya. Itu ada perbedaan Pak? Ya untuk komposisi sama aja sih. Sama aja. Ya paling cuman kemasannya aja. Yang dirubah. Ya dirubah kemasannya aja. Untuk takaran? Takaran ya paling beda dikit. Sejak melonjaknya harga kacang kedelai, perajin mengurangi produksi susu kedelai hingga 50%. Tak hanya pembuat susu kedelai yang terdampak, perajin tempe di Desa Ciasem, Kabupaten Subang bahkan terancam gulung tikar. Sopiah, pemilik usaha pabrik tempe rumahan, terpaksa meliburkan pekerjanya. Ia juga mengurangi jumlah produksi tempe dari 50 kg kacang kedelai per hari, kini hanya 30 kg saja. Selain itu, demi tidak menaikkan harga jual, Sopiah juga memperkecil ukuran produk tempe yang ia buat. Sekarang lagi mahal pisan 13.000 per kilo. Jadinya sekarang tadinya habis setengah kintal, sekarang cuma 30. Harganya nggak mau naik, pengennya cuma diperkecil doang. Gitu ya. Nggak mau naik sama sekali, langganan pada kabur. Sopiah dan para perajin tempe lainnya meminta pemerintah menstabilkan harga kedelai. Jika harga kedelai terus naik, para pengrajin tempe terancam gulung tikar. Agun Gunawan dan Zainal Arifin melaporkan dari Majalengka dan Subang. Ya, masih dari Subang, masyarakat petani dan nelayan di Pantura, Belanakan, Subang kesulitan akibat kondisi cuaca yang masih buruk. Mensiasati kondisi ini, sebagian petani dan nelayan beralih profesi membuat batu bata merah dengan memanfaatkan lahan sawah kering yang tidak bisa lagi ditanami. Satu persatu tanah liat dicetak, dijemur lalu disusun. Ya, inilah proses pembuatan bata merah oleh para petani dan nelayan di Pantura, Belanakan, Subang. Alih profesi, para petani dan nelayan memilih membuat bata merah sebagai sumber penghasilan sementara demi menyambung kehidupan mereka. Hal ini dilakukan karena sebagian petani menganggur akibat hamparan sawah mereka kering tidak mendapatkan aliran air. Sedangkan sejumlah nelayan tidak bisa melaut akibat cuaca buruk dan dampak kenaikan harga bahan bakar solar. Dasa, nelayan yang beralih profesi menjadi perajin bata merah mengaku keuntungan dari penjualan bata merah kecil. Namun setidaknya lebih baik daripada tidak ada penghasilan sama sekali. Jangan sampai nganggur aja. Kalau nganggur siapa yang ngasih? Minta-minta kasih apa? Jadi malulah. Artinya kan untuk menyambung hidup ya. Untuk menyambung hidup aja. Supaya jangan putus asa lah. Gitu ya. Cari kerjaan nggak ada. Cari ikan nggak dapet. Sulit Pak ya. Sulit. Di sawah airnya kering. Jadi langsung ke pinggir kali. Di pinggir kali. Kali apa ini Pak? Kali Ciasem. Bikin batu bata ya? Bikin batu bata. Harga jual bata merah hasil produksi warga lebih murah dibandingkan di toko bahan bangunan. Warga menjual bata merah dengan harga Rp500 per buah, sedang toko bahan bangunan menjual bata merah dengan harga Rp600 per buah. Zainal Arifin melaporkan dari Subang.